Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Dwimita Sulastri dari kelas R7D, Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah menulis ilmiah dosen pengampu Bapak Irwan Siagian, MPD. Kali ini saya akan menyampaikan materi tentang kalimat efektif. Sebelum saya menjelaskan apa itu kalimat efektif, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu kalimat. Menurut Darjo Widojo, tahun 1988, halaman 254, menyatakan bahwa kalimat ialah bagian terkecil dari suatu ujaran atau teks wacana yang mengungkapkan pikiran yang utuh secara ketatabahasaan. Sedangkan menurut ahli tata bahasa tradisional dalam buku Hair tahun 1994 halaman 240 menyatakan bahwa kalimat adalah susunan kata-kata yang teratur, yang berisi pikiran yang lengkap. Jadi, kalimat merupakan satuan bahasa utuh yang mengungkapkan sebuah gagasan, diawali huruf kapital, dan diakhiri intonasi final. Kalimat efektif. Definisi kalimat efektif menurut para ahli. Parera tahun 1984 halaman 42 mengatakan bahwa kalimat efektif adalah bentuk kalimat yang secara sadar, disengaja, dan disusun untuk mencapai intonasi yang tepat dan baik, seperti yang ada dalam pikiran pembaca atau penulis. Menurut Badudu tahun 1989 halaman 36 menyatakan bahwa kalimat dapat efektif apabila mencapai sasaran dengan baik sebagai alat komunikasi. Menurut Putrayasa tahun 2007 halaman 66 menyatakan bahwa kalimat efektif adalah kalimat yang mampu menyampaikan informasi secara sempurna karena memenuhi syarat-syarat pembentuk kalimat efektif tersebut. Menurut Arifin tahun 2008 halaman 89 menyatakan bahwa kalimat efektif merupakan kalimat yang memiliki kemampuan untuk menimbulkan gagasan pada pikiran pembaca atau pendengar sesuai seperti apa yang ada di dalam pikiran penulisnya. Tim Kemdikbud tahun 2017 halaman 156 mengungkapkan bahwa kalimat efektif adalah kalimat yang menggunakan kaidah atau struktur bahasa Indonesia dan pilihan kata baku. Jadi, kalimat efektif merupakan kalimat yang memiliki kemampuan untuk menimbulkan kembali gagasan-gagasan secara tepat pada pikiran pendengar atau pembaca seperti apa yang ada dalam pikiran penulis. Syarat kalimat efektif. Syarat pertama yaitu sesuai EYD. Syarat kedua yaitu sistematis. Syarat yang ketiga yaitu tidak boros dan bertele-tele. Syarat yang keempat, tidak ambigu. Ciri-ciri kalimat efektif. Ciri yang pertama, keutuhan atau kesatuan gagasan. Keutuhan atau kesatuan gagasan memiliki 2 poin. Yang pertama, struktur gramatikal utuh, dan yang kedua, berfungsi sintaksis kalimatnya lengkap. Yang dimaksud dengan kalimatnya lengkap yaitu kalimat yang memiliki S, P, O, K. S artinya subjek, P artinya predikat, O artinya objek, K artinya keterangan. Contoh yang pertama,
Dalam buku ini memuat materi penulisan karya ilmiah. Contoh yang kedua, buku ini memuat materi penulisan karya ilmiah. Jadi, pada contoh yang pertama, dalam buku ini memuat materi penulisan karya ilmiah, dikatakan salah dikarenakan tidak memiliki subjeknya. Lalu, contoh yang kedua itu benar karena buku ini memuat materi penulisan karya ilmiah. Terdapat subjeknya. Ciri yang kedua, perpautan atau kepaduan, yaitu memiliki hubungan logis antara unsur. Contoh yang pertama, banyak hal yang dipelajari dalam hidup, maka kematian menjadi akhirnya. Contoh yang kedua, banyak hal yang dipelajari dalam hidup, maka manfaatkan waktu dengan baik. Jadi, dari dua contoh di atas, terdapat satu contoh yang tidak logis, yaitu contoh pertama. Sebab kata kematian menjadi akhirnya, itu tidak logis. Ciri yang ketiga, pemusatan perhatian atau penekanan. Pemusatan perhatian atau penekanan memiliki dua poin. Yang pertama, menonjolkan inti kalimat sesuai kebutuhan, dan yang kedua, perspektif penulis. Contoh, pembelajaran yang dilakukan di sekolah mengharuskan siswa dan guru saling membantu. Jadi, dari contoh di atas sudah jelas bahwa kata siswa dan guru merupakan pusat perhatian atau penekanan karena pembelajaran yang dilakukan di sekolah mengharuskan siswa dan guru saling membantu. Ciri yang keempat, penghematan, yakni tidak berlewah, berlebihan, atau mubazir. Contoh yang pertama, hal-hal yang penting dalam pembelajaran di kelas antara lain kesiapan guru dan kesiapan siswa dalam pembelajaran di kelas. Contoh yang kedua, hal-hal penting dalam pembelajaran di kelas antara lain kesiapan guru dan siswa. Jadi, dari contoh di atas sudah terlihat jelas bahwa contoh yang pertama merupakan contoh yang berlebihan. Terdapat kata yang, kesiapan, dan dalam pembelajaran di kelas. Ciri yang kelima, variasian, yakni menghindari kebahasaan pembaca. Contoh yang pertama, berdasarkan tabel 1, 2, 3, dan seterusnya. Contoh yang kedua, atas dasar tabel 1, 2, 3, dan seterusnya. Contoh yang ketiga, dari tabel 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi, dari ketiga contoh di atas memiliki kevariasian bahasa, sehingga menghindari kebahasaan pembaca. Dan ciri yang keenam, sejajaran atau paralelisme, yakni sejajar dan seimbang. Contoh yang pertama, membaca, menulis, menyimak, dan berbicara. Contoh yang kedua, baca, tulis, simak, dan bicara. Jadi, contoh pertama dan contoh kedua memiliki kesejajaran atau paralelisme. Tetapi, contoh pertama merupakan definisi yang secara mendetail atau berimbuhan. Ringkasan. Jadi, poin yang dapat kita ambil pada materi kalimat efektif yang pertama, menyampaikan pesan berita amanat. Yang kedua, gagasan kompleks. Yang ketiga, kesatuan pikiran yang utuh.
Dan yang terakhir, yang keempat, informatif. Sekian penjelasan materi mengenai kalimat efektif dan terima kasih telah menyimak video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.